Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi dengan saya, Tiwi, di Kerani TV. Kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya kemarin di akhir Juli. Saya ada mengisi acara di Plaza Indonesia Wellness Festival 2023 dengan temanya itu adalah Unplug and Reconnect with Your Wellbeing. Jadi Plaza Indonesia itu bikin acara tahunan ini, tahun kemarin saya isi, tahun ini saya isi juga. Jadi Plaza Indonesia membuat wellness festival di mana mengajak orang-orang ibu kota untuk bisa lebih jeda sejenak dan memberikan reconnect sama well-beingnya mereka. Karena kebanyakan orang Jakarta itu kan kerja tipes gitu ya, bukan kerja kaya ya, kerja tipes. Plaza Indonesia baik sekali bikin seperti ini wellness festival dengan ada sekitar lebih dari 30 practitioner dan juga sekitar 44 kelas yang bisa diikuti. Nah, saya kemarin mengisi 5 kelas, jadi saya mau coba share 5-5-nya seperti apa, jadi stay tune terus ya. Kelas saya yang pertama itu membahas tentang love relationship. Dalam hubungan percintaan itu ada yang namanya soulmate, karmic, dan twin flame. Kamu udah pernah dengar belum? Udah pernah dengar, Mas? Jadi, sebenarnya semua orang yang ada di sekeliling kita, semua orang yang hidup di sekeliling kita, itu ada jenisnya 3 aja. Ini untuk mempersingkat. Jadi yang pertama ada soulmate. Soulmate itu adalah semua orang di sekelilingmu yang nyaman. Kamu nyaman. Bisa jadi orang tua, bisa jadi sahabat, bisa jadi pasangan. Intinya yang kamu nyaman. Dan kalaupun berantem juga berantem-berantem yang membangun, itu biasanya disebutnya soulmate. Lalu yang kedua ada yang namanya karmic. Karmic itu adalah orang-orang yang ada di sekelilingmu nih, tapi mereka ada untuk mengajarkanmu sesuatu yang bikin pegel. Jadi kalau kamu punya temen tapi cekcok mulu, punya pasangan cekcok mulu, punya orang tua cekcok mulu, itu biasanya karmic. Kenapa? Itu serving a karma, jadi mengajarkanmu sesuatu. Lalu yang ketiga ada yang namanya twin flame. Untuk kamu yang belum pernah dengar, twin flame ini adalah kisah cinta yang seperti true love, itu gonjang-ganjingnya setengah mati. Ada untuk mengajarkanmu sesuatu, tapi di akhirnya memang tidak bisa dimiliki untuk menikah. Biasanya mereka-mereka yang terlambat menikah atau mereka-mereka tuh yang terlambat menikah itu biasanya mereka tuh ketemu twin flame. Jadi twin flame ini tuh biasanya tahunan. Biasanya kalau misalnya aku ketemu klien-klienku, aku tanya udah berapa lama, terus dari gitu dijawabnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah itu biasanya itu twin flame deh. Atau karmic juga bisa, tapi biasanya twin flame. Nah twin flame itu ciri-cirinya, siapa tahu kamu ada yang mengalami ya. Twin flame itu ciri-cirinya, yang pertama pas ketemu tuh instant connection, entah kenapa kayak udah kenal lama. Lalu udah gitu yang kedua, ketika sudah ketemu itu benar-benar nyambung, udah gitu kalian langsung jatuh cinta. Tapi nanti setelah udah menjalani, kalian sadar bahwa tidak bisa bersama. Tidak bisa bersamanya bisa karena beda status. Yang satu sudah menikah, satu belum. Jadi kadang-kadang perselingkuhan tuh terjadi karena ketemu sama twin flame yang sebenarnya hanya pelajaran hidup, bukan untuk selingkuh selamanya begitu. Lalu yang kedua bisa juga karena beda kasta, beda status, beda agama, beda ras, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang membuat tidak bisa bersama. Lalu yang terakhir adalah sama jenis. Jadi biasanya kalau ada kaum-kaum LGBT itu sebenarnya karena lagi ketemu sama twin flame. LGBT sendiri bisa jadi karena mereka ada trauma tertentu dengan gender tertentu yang membuat mereka jadi menyimpang dari yang seharusnya. Tapi terkadang juga karena bertemu dengan twin flame. Jadi itulah, coba ya dilihat-lihat untuk yang terlambat menikah, untuk yang sudah punya pasangan tapi belum bisa move on dari belakang. Itu biasanya karena ketemu twin flame. Oke. Nah, tapi selain itu, akhirnya aku membahas bahwa cinta itu tidak melulu soal romansa. Cinta itu ya cinta. Kadang-kadang Tuhan memberikan orang yang salah, itu karena kita harus belajar soal cinta, bukan soal romansa. Bahwa hidup ini bukan soal bucin ya. Kadang-kadang kita dikasih pelajaran cinta, itu karena harus berdamai dengan cinta sama orang tua, cinta sama adik kakak, cinta sama anak, cinta sama pasangan. Kita diberikan cobaan cinta yang sakit, cobaan romansa yang sakit, karena memang orang biasanya dibangunkan itu pakai hubungan cinta yang kandas ya teman-teman. Jadi kalau kamu ada hubungan cinta yang kandas yang susah sekali bersama padahal cinta setengah mati, mungkin kamu ketemu twin flame. Nah, jadi waktu di sana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menurutku menarik. Salah satunya adalah
Aku mau salah 3 deh ya, karena ini menarik sekali. Yang pertama, ada seorang perempuan yang bertanya bagaimana dia seharusnya bersikap ketika dia belum bisa mengeluarkan pikiran tentang perselingkuhan suaminya di rumah tangganya. Jawaban yang bisa aku share adalah, dalam rumah tangga, terkadang Tuhan memberikan perselingkuhan itu terjadi supaya apa? Supaya kamu memilih dirimu sendiri. Mungkin selama ini kamu menaruh kebahagiaanmu itu di pasanganmu. Ketika seharusnya kamu menaruh kebahagiaanmu adalah di dirimu sendiri. Bahwa tugasmu yang tanpa akhir adalah aktualisasi dirimu. Sehingga akhirnya kamu dengan pasangan bisa sama-sama berdiri seiringan dengan kamu aktualisasi diri, dan mereka pun juga aktualisasi, bukan mereka, dia pun aktualisasi diri. Jadi ketika seperti itu, ketika memang ada perasaan sakit, misalnya pasangan berselingkuh, itu bukan berarti harus kita selami perasaannya bahwa merasa kita korban. Bukan. Berarti selama ini kalau ini sakit sekali, berarti aku mungkin sayang sama pasanganku, lebih sayang kepada Tuhan. Itu terlalu dalam ya, tapi memang begitulah adanya. Terkadang kalau kita suka terlalu sayang sama segala sesuatu yang berlebih, merasa memiliki, padahal pada dasarnya kita tidak pernah memiliki apapun. Dari kita hidup, dari kita lahir sampai sekarang kita nggak punya apapun. Nah, perasaan kemelekatan, perasaan memiliki, itulah yang membuat kita tuh jadi menderita sendiri. Jadi kalau ada yang ternyata kalian mengalami perselingkuhan, itu sebenarnya wake up call untuk kalian lebih menyayangi diri kalian sendiri. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua yang aku juga sangat salut ya. Ada perempuan yang hadir bersama mantan suaminya, yang mana mereka menikah selama 10 tahun dan akhirnya mereka baru cerai. Mereka baru cerai dan mereka merasa perceraian itu adalah yang terbaik buat mereka, tapi mereka tetap bisa damai. Mereka udah bercerainya sudah 1 tahun, tapi akhirnya mereka datang ke situ bersama karena akhirnya mereka berpikir sepertinya kita harus healing berdua for the sake of our children. Karena akhirnya ketika cerai bukan cuma sekedar bercerai dan akhirnya tidak berhubungan baik dengan mantan suami, mantan istri gitu. Karena ada mantan suami, ada mantan istri, tapi kan tidak ada mantan anak. Sebenarnya dalam perceraian itu pun mereka tetap harus bekerja sama untuk memperbaiki, untuk menjaga anak. Jadi ketika mereka cerita, iya, saya kesini dengan mantan suami saya, luar biasa. Dengan mantan suami saya, kami bercerai setahun yang lalu setelah 10 tahun bersama. Jadi ternyata dia bukan mau bertanya, tapi dia hanya mau sharing bahwa untuk mereka, untuk kalian-kalian yang bercerai dengan pasangan, tolong di break dogma bahwa bercerai harus bertengkar. Bahwa ada kalanya bercerai itu, kalian bercerai karena itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Mungkin itu memang sudah jalannya seperti itu. Jadi aku selalu bilang sama klienku, untuk kalian yang ingin bercerai, bercerai aja. Karena kalau memang bukan jalannya bercerai, itu sama Allah ditutup jalannya. Tenang aja, kalau memang bukan jalannya bercerai, ntar tiba-tiba nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, intinya nggak dikasih cerai. Tapi untuk mereka yang mungkin memang pernikahannya itu hanya untuk serving pelajaran saja, hanya untuk serving karma aja, itu biasanya ketika mereka akhirnya berani untuk cerai, itu tiba-tiba dibuka jalannya sama Tuhan, dimudahkan, tiba-tiba seminggu udah bisa cerai. Jadi kita harus tahu bahwa atas apapun yang kita jalani di kehidupan ini, itu ada approval Tuhan di dalamnya. Jadi nggak perlu takut, tenang aja. Kalau memang sesuatu tidak baik untukmu, nggak dijadikan. Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua. Lalu saya ingat-ingat pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, ternyata alhamdulillah sekali di sesi saya waktu itu ada orang yang ternyata punya twin flame. Dan terlihat ketika ditanya, sudah berapa lama kamu berkenalan dengan laki-laki ini? 10 tahun. Jadi perempuan tersebut sudah menunggu lelaki itu 10 tahun lamanya. Yang mana laki-lakinya beda negara. Tadi salah satu ciri-cirinya kan beda negara, beda benua, beda ras. Laki-lakinya beda negara, perempuannya di sini, laki-lakinya di India, dan perempuannya sangat berharap. Dan ketika mereka ketemu tuh seperti banyak keajaiban. Kenapa tiba-tiba, kadang-kadang ada juga yang udah muncul di mimpi duluan. Kok aku pernah melihat dia di mimpiku, tiba-tiba dia ketemu di kehidupan nyata. Apakah ini jodoh? Ternyata ya jodoh bertemu, tapi bukan untuk jodoh memiliki. Gitu. Terus ketika ditanya lagi, dia bilang, aku masih berharap sama dia, Kak. Aku masih berharap sama dia karena semua yang terjadi sama dia itu memang Tuhan yang bawa. Semua banyak keajaiban, tiba-tiba ketemu. Kok bisa-bisanya aku lihat di TV, tiba-tiba ketemu di kehidupan nyata. Kok seperti semesta menyatukan kami. Karena memang seperti itu kalau twin flame. Kalau memang kamu harus serving a karma, akan dibuat bertemu.
untuk belajar. Karena kalau tidak belajar, ya tidak lulus gitu ya. Tidak lulus ya nantinya akan mengulangi terus polanya. Jadi yang ketika saya lihat, apa yang saya bilang ke dia adalah meskipun dia sangat kekeh, saya masih mau menanti dia meskipun sudah 10 tahun lamanya. Yang saya bilang adalah ketika kamu bertemu dengan seorang twin flame, tolong buka matamu. Tolong berikan jangka waktu sampai kapan kamu bisa menunggu. Karena hidupmu tidak bisa menunggu. Entah menunggu duluan dia datang atau duluan ajalmu, kamu tidak tahu. Jadi kalau sudah seperti itu, twin flame itu sebenarnya pelajarannya hanya 2. Ikhlas dan cinta. Bahwa ternyata cinta memang tidak selalu memiliki. Cinta ya cinta aja ternyata. Cinta, perasaan kita tidak pernah bisa diatur, tapi kita bisa mengatur perilaku kita. Kalau memang sudah punya pasangan, tiba-tiba kita bertemu seseorang yang kok kayak aku banget, kok saling melengkapi, kok kayak effortlessly nyambung, ya mungkin kamu bertemu dengan twin flame. Di situ kamu akan belajar ikhlas dan cinta yang sesungguhnya. Bahwa cinta yang kamu rasakan ke dia, itu seharusnya kamu berikan ke dirimu sendiri. Karena mungkin kamu mencari orang untuk sandaran, orang untuk validasi. Coba tolong berikan cinta tersebut ke dirimu sendiri, dan bahagiakan dirimu sendiri. Karena ketemu twin flame dan tidak bisa bersama, itu sakitnya setengah mati. Tapi sakit itulah yang akan crack open your heart so that you know cinta itu seperti apa. Orang-orang yang udah pernah ketemu dengan twin flame atau deep soulmate ya, saya bilangnya, itu biasanya kalau ditanya, have you ever felt love? Dia akan langsung bilang, yes. Kerasa. Dan itu kerasa di saya juga kalau lagi ngomong kayak gitu. Karena memang adanya pertemuan kita dengan soulmate, dengan karmic, dengan twin flame, intinya semua belajar soal cinta. Apakah cinta kita mengatur, apakah cinta kita bagaimana gitu. Jadi aku mendoakan yang terbaik untuk perempuan tersebut, karena dia masih mau menunggu, ya tidak apa-apa. Twin flame juga tidak bisa diatur. Coba bayangkan teman kalian lagi bucin, gak bisa dibilangin, gak bisa guys. 3 orang yang gak bisa diomongin adalah orang yang lagi jatuh cinta sama pemilu, satu lagi apa, lupa. Begitu. Jadi untuk menutup ngobrol-ngobrol kita yang hari ini, aku mau membuat 4 rangkuman. Sebenarnya apa sih kesalahan kita dalam jatuh cinta? Kenapa cinta itu harusnya bahagia? Kenapa cinta malah sering membawa sakit? 4 hal yang membuat hubunganmu tidak sehat adalah: 1, tidak sayang sama diri sendiri. Jadi yang pertama adalah kita sebutnya self-love. Harusnya kita itu self-love. Kita sayang sama diri kita sendiri. Kita sayang bahwa apapun yang kita lakukan ke diri kita itu harus yang terbaik buat diri kita. Self-love itu ada di tengah-tengah antara selfish dengan selfless. Ada orang-orang yang selfless, nggak mikirin dirinya sendiri sama sekali. Atau self-love, tadi kita sebut self-love ya. Nggak mikirin dirinya sama sekali. Tapi ada orang-orang yang selfish, mikirinnya hanya dirinya sendiri. Nah, si self-love itu ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah digeser. Jadi kalau orang-orang yang terlalu self-love, tolong belajar agak selfish untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang selfish, tolong geser supaya lebih agak self-love. Nanti nih ketika udah nyampe di titik self-love, kalau akhirnya kita sudah mau hidup hanya serving Tuhan, naiklah jadi si selfless ini. Memang melepaskan, seperti pembuka agama yang sudah tidak memikirkan materi ya. Itu yang pertama, kebanyakan self-love. Jadi ketika kamu nggak sayang sama dirimu sendiri, kamu akan menarik orang yang tidak sayang sama kamu juga. Ketika kamu tidak menghargai dirimu sendiri, kamu akan menarik orang yang tidak menghargai kamu juga. Jadi tolong perlakukan dirimu sebagaimana kamu ingin diperlakukan orang lain, bukan sebagaimana kamu sudah memperlakukan orang lain. Karena komplain yang paling banyak adalah, aku sudah memberikan segalanya sama dia, kenapa dia tidak memberikan balasannya kepadaku? Karena kamu memberikan dia segalanya itu terserah kamu, siapa yang suruh, tapi dia menyerahkan apapun ke kamu, yaitu terserah dia. Jadi belajarlah untuk ikhlas. Kalau mau memberikan segala sesuatu ke orang, berikanlah dengan ikhlas, sehingga dia balas atau tidak, kamu nggak ngeganjel di hati. Dan kalau mau ngasih ikhlas, kayak kamu ngasih ke tukang minta-minta, kamu akan ngasih seikhlasnya kan, nggak ngasih semua yang kamu punya. Sehingga akhirnya ketika kamu kasihnya seikhlasnya, semampunya kamu, dan kamu berani berkata tidak ketika memang tidak, disitulah kamu belajar titik ikhlas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ekspektasi. Tolong dalam berhubungan ekspektasinya di-maintain ya teman-teman. Karena kita terlalu banyak ekspektasi. Yang tadi tuh, aku sudah memberi, harusnya aku menerima. Padahal ya tidak, kamu memberi ya kamu memberi aja. Dia nggak balas ya itu urusan dia gitu. Kita harus sadar bahwa yang bisa kita atur hanya diri kita sendiri. Jadi tolong berikan yang masih dalam kapasitasmu. Jangan terlalu banyak memberi ketika kamu bahkan tidak ada. We cannot pour from an empty cup. Ini apalagi para ibu-ibu yang sudah punya anak ya.
Kamu tidak akan bisa memberikan cinta kalau di dirimu sendiri cintanya habis. Kamu harus berikan cintanya untuk dirimu sendiri. Yang namanya sedekah nggak cuma ke orang lain, tapi ke diri sendiri juga. Jadi tolong dibalance antara give and take-nya. Dan kalau misalnya ternyata aku udah kasih seikhlasnya tapi dia nggak pernah ada balasan sama sekali, then you should know when to walk away and choose yourself. Gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kemelekatan atau attachment. Kita suka benar-benar merasa sesuatu atau seseorang itu adalah milik kita. Sudah bersama, harus bersama terus sampai akhir hayat. Padahal kadang-kadang ada jodoh yang memang ada jangka waktunya dari Tuhan. Emang sewaktunya berpisah, ya sudah. Jadi kalau sudah harus berpisah, mungkin itu lagi pelajarannya adalah pelajaran ikhlas melepaskan. Ya, jadi sejatinya sadari bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Semua tuh hanya kita pikir punya kita. Kayak kita beli mobil pakai uang kita, padahal uang kita bukan. Dan uang hasil usaha kita yang ngasih ya Tuhan juga gitu. Sejatinya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang benar-benar milik kita, kecuali diri kita sendiri. Diri kita aja ntar diambil sama yang punya kalau meninggal, ya guys. Jadi tolong kemelekatannya disadari bahwa bahkan anakmu sendiri pun bukan milikmu. Anakmu adalah milik Tuhan, milik Allah, yang kamu perlu jaga. Tapi dia adalah dirinya sendiri. Kamu bisa mendidik, tapi dia punya jati dirinya sendiri. Makanya ajarkanlah dia untuk dekat dengan Allah, sehingga dia pun bisa bertanya langsung sama Allah, aku harusnya hidup sebagai apa? Itu kelas kuliah yang kelima nanti, life purpose. Lalu yang terakhir adalah yang keempat adalah ingin mengubah orang lain. Sudah ya guys, itu adalah tugas terberat di dunia, yaitu adalah mengubah orang lain. Karena nggak bisa, yang bisa kita rubah hanya diri sendiri. Jadi kalau masih ada orang-orang yang kerjaannya menyalahi, wah salah ini nih, salah itu nih, lagi apa di Indonesia gitu ya, wah salah pemerintah nih, atau wah ini salah udara nih, wah gue nyalahin udara Jakarta deh nih sampai nih banyak asma gitu. Kalau hidup kita masih nyalahin orang, akhirnya artinya kita belum sadar bahwa yang harusnya bisa kita ubah hanya diri sendiri. Toh sebenarnya pemerintah melakukan apapun pada negara, kalau kita nyari duitnya bener, deh kita nggak kekurangan. Mau udara Jakarta sejelek apapun, kalau kita badannya sehat dan well-being, tetap aja kita sehat. Tapi kalau misalnya udah badan kita nggak sehat, cuaca begini, polusi udara, nyalahin pemerintah, nyalahin langit, kali nyalahin Tuhan, nyalahin hujan gitu, mau manggil pawang hujan, ya akhirnya kan hidup nggak ada akhirnya, nggak ada habisnya gitu loh, nyalahin orang. Oh ini gara-gara dia, ini gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Gak ada, jangan-jangan itu adalah pelajaranmu dengan para karmik-karmikmu. Ada orang-orang di hidup kita yang memang Allah berikan untuk kita berdamai. Banyak orang-orang yang datang di hidup kita sebenarnya cuma supaya kita menerima dan memaafkan. Itu aja. Ya, sekian dari aku untuk sesiku yang pertama, love relationship, soulmate, karmic, or twin flame, which one are you having? Semoga kalian bisa ambil pelajaran ya. Terima kasih, bye.